Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita buat video tutorial membuat kerangka HTML menggunakan Visual Studio Code. Pertama, kita bikin folder dulu di File Explorer. Di sini aku bikinnya di dokumen, kemudian kita bikin folder baru. Di sini aku tadi bikin folder namanya tugas 1A. Kalau untuk folder ini bebas namanya. Kemudian kita klik, masih kosong ya. Sekarang kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita open. Setelah itu kita klik open folder. Dan kita pilih folder yang tadi udah kita buat. Select folder. Setelah itu, di folder tugas 1A ini yang tadi aku buat, kita klik new file, kemudian kita tulis dan bikin namanya index.html. Kenapa .html? Karena sekarang ini kita emang lagi mau bikin kerangka HTML. Kita enter. Nah, kemudian langkah pertama, adalah kita buka file index.html-nya, kemudian kita tulis shift tanda seru. Terus kita enter. Nah, langsung keluar seperti ini. Di sini aku mau jelasin sedikit bahwasanya yang kerang ini namanya adalah tag. Kemudian yang title itu adalah elemen. Nah, kita mau lihat tampilan dari codingan sedikit ini. Kita klik kanan, kemudian kita open with live server, dan nanti bakal ditujukan langsung ke Microsoft Edge. Nah, di Microsoft Edge, di sini halamannya masih kosong karena dari tadi kita belum masukin apapun kan. Nah, di sini ditulis ada namanya dokumen. Dokumen ini adalah judul dari halaman HTML kita. Sekarang kalau kemudian di sini ini namanya adalah title atau judul. Kita mau ganti title dokumen ini, kita ganti namanya. Caranya adalah ini kan namanya konten. Dokumen ini adalah konten. Kita ganti kontennya, kita ubah jadi HTML dasar. Nah, kemudian kita Ctrl Save setiap kali perubahan, kemudian kita lihat lagi tadi, sekarang udah ganti judulnya jadi HTML dasar. Kemudian kalau misalnya kita lihat di platform seperti YouTube itu, ikonnya ini kan tertera gitu ikonnya. Kalau yang halaman yang tadi aku buat ini, cuman ada kayak globe yang kalau kata kakak mentor itu seakan-akan nggak ada internet. Kita ganti, jadi dia seakan-akan websitenya tuh hidup. Caranya adalah, pertama, kita buka Visual Studio Code-nya. Icon di sebelah kiri tadi itu namanya adalah favicon. Kita bikin komen dulu. Caranya Ctrl/, kita tulis favicon. Kemudian kita enter. Kita enter dulu. Nah, kita tulis di sini link. Kemudian setelah itu di sini kita bikin tadi link tab. Kemudian ini kita ulang. Relnya ini bisa juga shortcut icon. Di type-nya kita tulisnya image/x-strip icon. Nah, href-nya ini kita ganti kepada link gambar yang bakal kita jadiin itu icon. Ini kita hapus dulu. Cara memindahkan link gambarnya ke href ini adalah, pertama kita buka dulu Google Chrome. Kita cari gambarnya dulu. Bisa kita buka Pinterest. Kemudian kita pilih satu gambar, ini misalnya ini. Nah, kita klik kanan, kemudian kita save image. Atau bisa juga klik ini, unduh gambar. Nah, gambarnya ini kan ada di File Explorer, di bagian download.
Kemudian kita tinggal Ctrl C atau kita copy gambarnya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ctrl V. Paste. Nah, kemudian href-nya ini bisa kita isi dengan gambar tadi. nylon.jpg. Oke. Jangan lupa Ctrl S, Ctrl Save. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sekarang di sini ikonnya udah sama kan, kayak icon YouTube, udah ada gambarnya. Setelah itu, kita akan sekarang mengisi halaman dari HTML-nya. Pertama, setiap kita mau mengisi halamannya, kita harus mengisinya itu di dalam tag body. Nah, kita enter di sini. Kemudian kita tulis H1. Tab. H1 ini adalah heading atau tulisan yang bold. H1 ini, H itu ada 6. Ada H1 sampai H6. Dan makin besar headingnya, berarti tandanya makin kecil tulisannya. Sekarang kita di sini mau isi H1-nya dengan konten. Selamat datang di tugas pertamaku. Ctrl Save, jangan lupa. Nah, sekarang kita bisa lihat di Microsoft Edge tadi. Nah, ini udah muncul. Selamat datang di tugas pertamaku. Ini adalah heading 1. Dan tulisannya besar juga di bold. Nah, kemudian selain heading, ada juga P atau paragraf. Enter. Nah, paragraf ini bisa kita isi kontennya. Ini adalah isi dari tugasku. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini hasilnya dia tulisannya lebih tipis dan lebih kecil karena memang dia adalah paragraf, bukan heading atau judul. Kita lanjut lagi. Setelah itu, ada juga yang namanya BR. BR ini adalah elemen untuk sebagai enter. Kita coba dulu BR, kemudian kita enter. Kita di sini tulis lagi ya, P, paragraf. Kita tulis ini paragraf setelah di enter. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah dari paragraf yang pertama dan paragraf kedua itu ada jarak. Jadi ibarat kata di tengah-tengah sini adalah BR yang merupakan enter dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Kemudian selanjutnya ada namanya HR. Kita lihat HR adalah apa? Kita lihat hasilnya. Nah, HR adalah garis. Jadi, jika ingin menambahkan garis di halaman website, kita bisa berikan tambahkan elemen HR. Seperti itu. Kemudian setelah ini, kita akan lanjut ke namanya absolute link, absolute URL, dan relative URL. Kita enter dulu. Ctrl/ kita kasih komen. Absolute URL. Nah, kita mulai dari absolute URL dulu. Absolute. Nah, singkatnya, absolute URL itu adalah alamat yang lengkap gitu. Alamat yang lengkap dan bisa diakses oleh semua orang. Contohnya adalah nah, di absolute ini kita mau masukin image. Nah, pertama di source, ini namanya source, kita harus cantumin dulu link gambar yang mau kita dapatkan. Pertama kita buka dulu Microsoft Edge atau Google juga bisa. Di sini bisa kita cari
gambar bunga misalkan. Kemudian di gambar bunga ini bisa kita klik gambarnya, kemudian kita klik kanan, dan kita copy image link ya, copy image link. Dan bisa kita taruh linknya di source ini, Ctrl V. Jangan lupa Ctrl Save ya. Kemudian Alt ini adalah tulisan yang akan muncul ketika nanti suatu saat website atau gambarnya error. Kita bisa tulis ALT-nya gambar bunga. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, ini adalah hasil dari absolute URL atau absolute link. Kita mau kecilin dulu gambarnya karena itu kebesaran. Caranya adalah kita cantumkan width. Coba kita coba 200. Ctrl Save. Nah, kita lihat di sini jadinya jadi lebih kecil kan gambarnya. Seperti itu kalau absolute link. Kemudian selanjutnya ada relative URL atau relative link. Ctrl slash kita kasih komen dulu relative URL. Nah, relative URL ini bisa juga kita sebut sebagai link yang lokal, yang hanya bisa kita aja yang akses gitu. Nggak bisa umum secara orang bisa akses, karena dia ada di lokal. Terus kita mau di sini bikin paragraf dulu. Ini adalah relative link. Ctrl Save jangan lupa selalu. Kemudian kita masukin link lokal. Caranya masukin link adalah A, kemudian tab, ref. Nah, karena ini link lokal, jadi kita harus bikin satu file lagi di dalam satu folder. Kita bikin file lagi di sini, misalkan link.html ya. Coba kita isi asal aja. Isi konten selalu di body. Terus kita coba simple aja. H1 kita tulis ini halaman relative link. Nah, Ctrl Save. Kemudian kita buka lagi yang tadi. Caranya adalah di href ini kita masukkan link lokal tadi. Nah, link.html. Kita tulis di sini. Kita tulis ke halaman link ya. Dan sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Kita buka Microsoft Edge yang tadi. Nah, jadinya seperti ini. Yang tadi gambar bunga adalah absolute link. Yang biru-biru ini adalah relative link. Coba kita buka, kita klik. Nanti dia akan tertuju ke link lokal yang dalam satu folder index.html tadi. Seperti itu. Setelah itu sekarang kita lanjut ke formatting text. Nah, formatting text ini bisa kita lanjutin. Comment formatting text. Nah, di formatting text ini ada banyak elemennya. Pertama, nah untuk formatting tag itu ada banyak macamnya. Ada yang bisa untuk ada elemen yang untuk menebalkan teks, elemen untuk memiringkan teks, menggarisbawahi teks, menandai teks yang penting, terus juga menandai teks yang dihapus dan menandai teks yang disisipkan atau ditambahkan. Coba kita coba dulu. Kita bikin paragraf aja di sini. Pakai elemen strong. Kemudian, nah, ini biar lebih jelas kita
kasih keterangan kalau ini strong. Kita tulis di dalam paragrafnya, strong itu untuk menebalkan teks. Nah, di sini langsung kita kasih contoh. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, nih. Konten yang ada di dalam teks strong itu, dia pasti hurufnya, tulisannya jadi tebal. Kita kasih contoh misalnya di dalam strong. Kita strong lagi. Strong. Kemudian di strong ini kita kasih tulisan ya aja Jakarta misalkan. Kita lihat lagi. Nah, jadi Jakartanya tebal. Ini untuk elemen yang menebalkan teks. Kita lanjut ke elemen untuk memiringkan teks. Untuk memiringkan teks itu pakai namanya elemen EM. Nah, ini untuk memiringkan teks. Kita kasih tulisan misalnya Bandung. Biar Bandungnya ini jadi miring. Kita lihat ya, Bandungnya miring. Selanjutnya adalah untuk menggarisbawahi teks. Menggarisbawahi teks itu kita pakai U. Kita tulis misalnya Semarang. Kita lihat apakah dia tergarisbawahi? Ya, Semarangnya tergarisbawahi. Selanjutnya yaitu adalah untuk setelah itu untuk menandai teks yang penting pakai elemen mark yang penting. Misalkan Bogor. Oh, Bekasi deh. Bekasi. Kita lihat hasilnya. Nah, Bekasinya jadi seperti di highlight gitu kalau pakai mark. Selanjutnya untuk menandai teks yang dihapus. Kita pakai untuk dihapus del. Del. Kita tulisnya misalkan Yogyakarta. Nah, hasilnya seperti dicoret gitu. Dan contoh yang terakhir kita untuk menandai teks yang disisipkan atau ditambahkan. Kita pakai ins. Nah, untuk ins ini, kita tulis misalnya Palembang. Nah, seperti apa hasilnya? Palembangnya itu ya garis bawahi seperti ini juga cirinya. Nah, itu untuk formatting tag. Selanjutnya kita lanjut ke list. List itu ada 3 bagian. Pertama ada unordered list, kemudian ada ordered list, sama ada definition list. Kita sekarang bikin yang unordered list dulu. Unordered list itu kita bikin komentar unordered list. Unordered list itu kita pakai elemen UL. Nah, UL, kemudian di dalamnya itu pasti ada LI. LI itu kepanjangannya adalah list item. Nah, kita bikin dulu LI. List itemnya misalnya kita tulis pink. Kemudian kita tulis lagi ini. LI brown. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau untuk UL itu hasilnya seperti ini. Jadi dia itu cirinya adalah ya bulat-bulat seperti ini.
Itu untuk UL. Tapi kita bisa ganti type-nya dengan cara setelah UL kita tulis type, dan di sini ada macam-macam type-nya. Salah satunya ada square. Square, kita lihat hasilnya, dia jadi bentuknya kotak gitu untuk listingnya. Selanjutnya kita bagian kedua adalah ordered list. Ctrl/ordered list. Ordered list ini cirinya adalah OL. Sama seperti tadi, setelah OL itu ada list item, jadi kita pakai LI. Kita bisa tulis red atau green or blue. Nah, di order list ini kita lihat hasilnya. Nah, dia itu ada angkanya. Lebih rapih gitu pakai angka, pakai urutan. Tapi kita bisa ganti, dia nggak harus angka, tapi bisa pakai abjad. Sama kayak tadi UL, setelah UL kita kasih type. Bisa kita tulis, nah di sini pilihannya banyak. Kita pakai yang A, ini aja A kecil. Ctrl save, kita lihat hasilnya. Nah, dia jadi A kecil, tapi berurutan. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu ada definition list. Definition list itu tandanya adalah DL. DL. Nah, di DL ini anak-anaknya itu ada DT. DT itu definition term, yaitu kayak ibaratnya daftar isinya. DT. Nah, daftar isi misalnya kita tulis HTML ya. Nah, ini baru daftar isi. Setelah itu di bawahnya ada namanya DD atau definition description. Jadi deskripsi dari si daftar isi itu. Contohnya di sini kita tulis berarti hypertext markup language. Nah, seperti itu. Ini adalah kurang lebih gambaran dari HTML dasar. Kita lihat dulu yang 3 definition list, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ini HTML ini adalah sebagai daftar isinya, dan hypertext markup language ini adalah sebagai definisi dari si daftar isi HTML itu. Nah, ini adalah satu halaman dari codingan HTML berikut. Ini adalah sekilas dari HTML dasar. Dan sekian dari aku. Terima kasih.